Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang turunan fungsi aljabar, mengenai turunan hasil operasi fungsi dan turunan tingkat tinggi. Pada turunan hasil operasi fungsi yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan fungsi, perkalian dan pembagian fungsi. Sedangkan pada turunan tingkat tinggi yang akan kita bahas yaitu turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Baik, kita mulai pada turunan hasil operasi fungsi, yaitu mengenai tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan, di sini misalkan ada suatu fungsi fx itu sama dengan suatu fungsi ux ditambah fungsi vx. Jadi di sini ux-nya itu adalah suatu fungsi dan vx itu adalah suatu fungsi yang berbeda, maka turunannya itu adalah f aksen x itu sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Jadi masing-masing ini diturunkan, ya, masing-masing ini diturunkan. Untuk pengurangan, ya, misalkan suatu fungsi fx itu sama dengan ux kurang vx, jadi ux suatu fungsi, vx juga fungsi, maka turunan dari f aksen x itu sama dengan u aksen x kurang v aksen x. Jadi sama, ya, jadi masing-masing diturunkan. Oke, kita lihat yang berikutnya yaitu perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, misalkan suatu fungsi fx itu sama dengan suatu fungsi ux kali fungsi vx, maka turunan fungsi fx itu adalah f aksen x itu sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Jadi pertama-tama u aksen x, ya, turunan ux-nya dikalikan vx ditambah ux-nya dikalikan turunan dari vx. Kita lihat yang berikutnya itu adalah pembagian. Misalkan suatu fx itu adalah ux bagi vx, ya, jadi ux satu fungsi, vx juga fungsi, maka turunan dari fx itu sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x bahagi vx dipangkatkan 2. Ya, jadi turunan dari ux dikalikan dengan vx dikurang turunan dari vx kali dengan ux bahagi yang penyebut di pangkat 2. Ya, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah x tambah 5. Ya, jawab. Kita lihat penyelesaiannya. Maka ini kita perhatikan di sini ada kurang, di sini tambah. Maka ini anggap suatu fungsi tersendiri, ini fungsi tersendiri, ini fungsi tersendiri, ini fungsi tersendiri. Artinya ini kita turunkan, ini juga kita turunkan, ini juga turunkan, diturunkan. Jadi diturunkan masing-masing, ya. Sehingga f aksen x-nya turunan ini jadi 1/3 kali 3 ini kali. Jadi 1/3 dikalikan 3 x pangkat 3 kurang 1, ya. Ingat rumus turunan. Kalau fx-nya itu adalah ax pangkat n, maka turunannya itu adalah a kali n x pangkat n kurang 1. Nah, lanjut, ini kita turunkan juga, berarti kurang 4 kali ini ke depan, berarti dikalikan 2 x pangkat 2 dikurang 1
ditambah. Nah, ini kalau dia dituliskan ini kan bersama saja pangkat 1. Ini yang di depan atau koefisien X ini kalau dia dituliskan berarti 1. Berarti 1 dikali 1 X pangkat 1 kurang 1 ditambah. Nah, ini tidak ada X. Nah, itu artinya ini kan 5 kali 1. Berarti X ini kan ini sama saja X pangkat 0 ya. Ini kan bisa saja kita cari X pangkat 0. Ini pecahkan ya. Sehingga ini berarti 5 dikalikan 0 X pangkat 0 kurang 1. Nah, sehingga 1/3 kali 3 adalah 1, yang tidak usah kita tulis. X pangkat 3 kurang 1 berarti 2. Berarti X pangkat 2 kurang 4 kali 2 itu 8. X pangkat 2 kurang 1 berarti X pangkat 1, yang satunya tidak usah tulis, ditambah 1 kali 1 ya 1. X pangkat 1 kurang 1 0. X pangkat 0 1. Berarti 1 kali 1 ya 1. Ditambah 5 kali 0 ya berarti 0. Ya 0 kali ini ya 0. Tidak usah ditulis. Jadi ini penyelesaiannya untuk turunan dari fx ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan 2x tambah 3 kali 4x kurang 7. Kita lihat penyelesaiannya. Supaya lebih mudah, maka ini kita misalkan ux dengan vx. Misal ya, ux itu adalah 2x tambah 3. Maka u aksen x nya turunannya itu adalah ini kan pangkat 1. 1 kali 2 ya 2. X pangkat 1 kurang 1 ya 0. X pangkat 0 1. 2 kali 1 ya 2. Tambah turunan ini konstanta 0, bisa ditulis. Selanjutnya ini kita misalkan Vx, berarti Vx adalah 4x kurang 7. Maka turunannya V aksen X nya ini ya sama dengan pangkat 1. Berarti 1 kali 4 X pangkat 1 kurang 1 berarti pangkat 0. X pangkat 0 ya 1 ya, sehingga ini 4. Ini turunan konstanta 0, maka turunan dari Vx itu hanya 4. Oke, kita lihat Fx nya. Nah, ini tadi ux berarti ux kali Vx ya. Maka turunannya apa? U aksen X kali Vx ya, ditambah ux kali V aksen X. Nah, kita ganti U aksen X tadi nih, U aksen X 2 berarti kan 2 kali Vx tadi nih, Vx 4x kurang 7 berarti ini 4x kurang 7 ditambah ux ini ux berarti 2x tambah 3 kali V aksen X. V aksen X 4. Nah, kita kali masuk nih. 2 kali 4x adalah 8x. 2 kali negatif 7 itu adalah negatif 14. Tambah 2x kali 4 adalah 8x. Ini tambah 12. Berarti 8x kali 8x berarti 16x. Negatif 14 tambah 12 berarti negatif 2. Itu turunan dari Fx. Nah, kita lihat contoh ketiga. Tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kurang 5 bahagi 5 kurang 3x.
Kita lihat, kita misalkan dulu ya. Ini kan berbentuk pembagian di UX bagi PX ya. Yang di atas ini kita misalkan UX itu sama dengan 2X kurang 5. Maka turunannya adalah turunan dari 2X ini pangkat 1 kali 2 ya 2. X pangkat 1 kurang 1 0. Berarti X pangkat 0 1. 2 kali 1 2. Turunannya ini yang konstanta itu adalah 0. Maka tidak bisa ditulis. Kita lanjut PX. PX sama dengan yang dia menyebut 5 kurang 3X. Maka turunannya turunan dari 5 ini kan konstanta tidak memuat X berarti 0. Ini pangkat 1 ya, 1 kali negatif 3 ya negatif 3. X pangkat 1 kurang 1 pangkat 0 berarti X pangkat 0 ya 1. 1 kali negatif 3 ya negatif 3. Ini negatif 3 sehingga fx nya ini bisa kita tuliskan UX bagi PX ya. UX nya yang ini, PX ini. Nah, kita lihat turunannya. Bagaimana turunan untuk pembagian? U aksen X ya, kali VX dikurang UX kali V aksen X dibagi VX pangkat 2 sehingga sama dengan U aksen X. Kita ganti U aksen X berarti 2 kali VX. Kita cari VX nih, 5 kurang 3X. 5 kurang 3X kurang UX. Kita lihat UX nih, 2X kurang 5 kali V aksen X. V aksen X negatif 3 kali negatif 3 dibagi PX pangkat 2 dan PX nih berarti 5 kurang 3X pangkat 2 ya, kita kali masuk nih, 2 kali 5 berarti 10. 2 kali negatif 3X berarti negatif 6X. Negatif 2X kali negatif 3 berarti positif 6X ya. Terus negatif kali negatif 5 itu positif 5. Positif 5 kali negatif 3 itu negatif 15 dibagi nih 5 kurang 3X pangkat 2. 10 kurang 15 negatif 5. Negatif 6X tambah 6X di 0. Berarti ini per 5 kurang 3X pangkat 2. Mudah ya? Sangat mudah. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya, turunan tingkat tinggi. Nah, suatu fungsi Y sama dengan Fx itu yang memiliki yang pertama, turunan pertama itu biasa dituliskan dengan Y aksen ya, itu adalah dy per dx. Jadi ini boleh juga dituliskan seperti ini. Berikutnya turunan kedua Y double aksen, jadi Y aksen itu artinya turunan kedua. Ini boleh juga dituliskan seperti ini, d ya, d dx, dy dx, atau singkatnya dituliskan d kuadrat Y per dx kuadrat.
ya, dan seterusnya untuk turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen dari Y sama dengan 3x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang x tambah 2. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama kita lihat turunan pertamanya, Y aksennya. Oke, Y aksen itu sama dengan nih 3 kali 3 berarti 9 x pangkat 3 kurang 1 berarti 2. Terus ini kan 1, 2 kali 1 berarti 2 tambah 2 x pangkat 2 kurang 1 berarti 1, ya nggak usah ditulis. Terus ini 1, sini juga 1, 1 kali 1 ya 1 berarti kurang 1 x pangkat 1 kurang 1, 1 kurang 1 0, x pangkat 0 1 kali negatif 1 ya negatif 1. Tambah turunannya ini konstanta, turunan suatu konstanta itu adalah 0, jadi tidak usah ditulis, sehingga Y aksennya atau turunan pertamanya itu adalah 9x kuadrat tambah 2x kurang 1. Lanjut, Y double aksen atau biasa dituliskan dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. Nah ini berarti turunan kedua. Berarti turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi turunan pertama ini diturunkan menghasilkan turunan kedua. Berarti 2 kali 9 itu adalah 18. X pangkat 2 kurang 1 berarti x pangkat 1 ditambah ini pangkat 1 kali 2 x pangkat 1 kurang 1 0, x pangkat 0 1, 2 kali 1 ya 2. Terus ini konstanta, turunan dari konstanta ya 0, tidak usah tulis. Nah berarti turunan keduanya itu adalah 18x tambah 2. Kita lihat turunan ketiga sama dengan D pangkat 3y bagi dx pangkat 3. Turunan ketiga itu adalah turunan dari turunan kedua ini, sehingga yang ini kita turunkan. Ini pangkat 1 kali 18 x pangkat 1 kurang 1 0, x pangkat 0 1 berarti 1 kali 18 18. Ini konstanta, turunan dari konstanta 0, sehingga inilah turunan ketiganya. Ya, saya kira itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai turunan fungsi aljabar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat kami! Made this here with all the ice on it.